tadi saudara mengatakan bahwa Facebook itu tidak masuk dalam bukti surat, tapi dia masuk dalam bukti petunjuk. Kalau yang kemudian Facebook adalah masuk dalam bukti petunjuk, maka saudara ahli, saya mau merujuk kepada pasal 188 ayat 2 untuk mempermudah ahli menjawabnya, maka saya akan sedikit membacakan. 188 ayat 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya boleh diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Jadi hanya 3 dasar: keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan surat. Hanya ini dasar yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah petunjuk. Kemudian ahli tadi menyatakan bahwa Facebook itu adalah masuk dalam kategori petunjuk. Bagaimana jawaban saudara ahli atas pertanyaan saya ini? Baik, mohon izin yang mulia. Tadi saya menjelaskan bahwa akun Facebook itu dapat dijadikan sebagai petunjuk, bukan sebagai alat bukti yang dikualifikasi sebagai alat bukti petunjuk. 184 ayat 1 KUHP itu berbeda, maknanya sangat berbeda. Saya tadi sampaikan bahwa petunjuk itu alat bukti petunjuk di dalam 184 KUHP huruf huruf D itu akan diperoleh pada pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pokoknya, tidak dalam dalam tahapan penyidikan. Jadi penyidik itu tidak bisa mengumpulkan petunjuk, ya, karena yang ini akan betul di persidangan. Betul, terjadi di persidangan dalam perkara pokoknya. Yang persidangan tidak bisa itu. Tidak bisa. Itu saya tadi menyampaikan seperti itu. Tidak bisa, ya. Jadi dapat dijadikan sebagai petunjuk, bukan alat bukti petunjuk. Ketika sudah di persidangan. Ketika sudah di persidangan, baru makanya tadi kan yang berkaitan dengan substansi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, ya, yang kemudian ada di dalam pertimbangannya yang menyebut adresat DPO dan seterusnya, itu sebagai petunjuk bagi penyidik untuk kemudian ditindaklanjuti untuk mencari dan menemukan alat bukti. Nah, alat buktinya apa? Ya, alat buktinya 184 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C. 2 dari situ diambil dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangkanya. Demikian jawaban saya, yang mulia. Oke, saya lanjutkan. Kemudian berkaitan dengan putusan pengadilan. Pertanyaan saya, apakah putusan pengadilan dapat dikualifikasi sebagai bukti surat? Mohon izin yang mulia, tadi sudah saya tegaskan, kalau saudara mencermati jawaban saya sudah berkali-kali menjawab itu. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Dalam putusan pengadilan, kekuatan pembuktiannya itu apakah terdapat pada amarnya atau pada pertimbangannya? Bisa saudara ahli jelaskan? Mohon izin yang mulia, saya boleh bertanya yang mulia kepada pemohon, apakah ini dalam kaitannya dengan putusan dalam pra peradilan atau putusan dalam perkara pokok? Silakan dijawab. Ya, berkaitan dari pertanyaan termohon yang kemudian dijadikan berarti ini adalah putusan dari perkara pokok terhadap 8 orang terpidana yang kemudian juga dijadikan sebagai bukti surat di dalam persidangan pra peradilan ini. Yang saya ingin tanyakan, apakah kekuatan putusan tersebut berada dalam pertimbangannya atau berada pada amarnya? Demikian, saudara. Mohon izin yang mulia, jadi di dalam amar putusan itu kan jelas dalam perkara pokoknya yang dijadikan sebagai dasar, tapi dijadikan sebagai bukti, ya, bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu salah satu alat bukti yang dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Nah, terkait dengan proses yang ada di pra peradilan ini fokusnya adalah berkaitan dengan aspek formilnya, tidak menguji berkaitan dengan soal masalah material dari alat bukti tersebut. Yang tadi sudah saya tegaskan dan sampaikan jawaban saya berkali-kali, ya, ketika yang mulia juga tadi menegaskan kembali.
Demikian yang mulia jawaban saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.